warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini akan bahas tentang proses dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Kalau video sebelumnya itu saya sudah mengirimkan atau sudah share tentang prakteknya bicara tentang object serialisasi. Sementara kalau untuk teorinya kita akan bahas tentang proses. Apa itu proses? Ini ada kaitannya dengan sebetulnya dengan sistem operasi. Jadi yang sudah mendapatkan sistem operasi pastinya sudah mendapatkan materi ini, oke. Tapi kali ini kita akan bahas dari sudut pandang sistem terdistribusinya. Karena seperti yang pernah saya katakan, jadi sistem terdistribusi ini sebetulnya mata kuliah lanjutan dari sistem operasi dan juga jaringan komputer. Ibaratnya digabungkan keilmuan dari sistem operasi dan juga keilmuan dari jaringan komputer. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan bahas tentang thread. Kemudian kita akan bahas tentang client server, dan yang terakhir kita akan bahas tentang agen. Oke. Thread. Nah, ini seperti cacing gini. Ini adalah suatu thread, thread, dan ini adalah suatu proses. Kenapa? Karena thread itu sendiri sebetulnya adalah nama lainnya itu adalah light process. Jadi proses ringan. Nah, sebagai konsep dasarnya, secara informal proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ini kembali ke sistem operasi, pasti udah pernah dijelaskan apa itu proses, kemudian bagaimana proses terbentuk, apa saja yang dijalani oleh proses. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas lebih fokusnya lagi pada bagian thread-nya. Ada dua jenis proses. Yang pertama adalah proses berat atau heavyweight, biasa dikenal dengan proses itu sendiri atau proses tradisional. Dan yang kedua adalah proses ringan atau yang kadang disebut dengan thread. Nah, thread inilah yang akan kita bahas kali ini, yang ujung-ujungnya sama aja sebetulnya, bicara tentang proses. Thread ini saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Artinya apa? Ketika proses di-generate, nah biasanya proses di-generate itu dia memakan satu resource, kemudian dia juga memakan satu time, misalnya prosesor. Nah, dengan thread itu dibagi-bagi, prosesnya iya satu, tetapi di dalamnya itu banyak pembagiannya. Nah, thread itu sendiri terdiri atas ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Jadi ibaratnya ada proses di dalam proses lah, ibaratnya seperti itu. Kalau di sistem operasi kita sudah bahas tentang proses, bagaimana proses itu mulai di-create, kemudian masuk ke status ready, kemudian masuk ke status terminate, itu yang jalur cepatnya, yang secara jalur yang normalnya, atau kalau ada suatu kendala dia akan di hold misalnya, oke, untuk kemudian nanti dipanggil kembali untuk jadi status ready, untuk terminate. Nah, itu pernah dipelajari dalam sistem operasi. Silakan kalian kembali mengingat-ingat atau membuka-buka kembali sistem operasi. Tapi kita fokusnya di sini adalah bicara tentang thread, di mana yang kalau tadi proses itu cuma satu, oke, satu berjalan selesai. Kalau ini satu di dalamnya ada proses lagi, oke, satu tetapi di dalamnya banyak proses. Ini yang dengan thread, sehingga di dalamnya itu ada lagi ID thread, kemudian ada program counternya, ada juga himpunan registernya, daftar-daftarnya, dan stacknya. Nah, dengan banyak counter thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Nah, inilah keunggulan-keunggulan. Nanti kita akan bahas keuntungan dari thread itu sendiri. Baik, untuk keuntungannya, yang pertama, thread ya dari sisi tanggap, multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama. Sebagai contoh, maksudnya apa sih? Oke.
pastinya kalian sudah atau mengenal atau bahkan menggunakan web browser. Web browser di mana web browser ini mengizinkan pengguna ini berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Jadi contoh yang real gitulah. Browser. Kalian panggil tab. Tab 1 isinya Google misalnya. Tab 2 Yahoo. Tab 3 Facebook. Tab 4 Detik misalnya. Oke. Misal yang Google dalam kondisi masih loading, masih muter-muter, kalian lagi searching Google muter-muter, kalian masih bisa berinteraksi dengan misalnya Yahoo udah tampil, atau Facebook saya, udah mulai chattingannya seperti itu. Nah ini adalah thread, padahal aplikasinya satu yang bekerja, yaitu misalnya ya web browser. Kita ambil contoh Mozilla misalnya, atau Firefox. Kita menjalankan satu kali Firefox, artinya kita meng-create satu proses Firefox, aplikasi berjalan, tetapi di dalamnya itu banyak proses-proses yang bekerja, tabnya. Oke, inilah disebut dengan thread. Tidak hanya itu, ternyata di dalam tabnya sendiri itu juga banyak lagi thread-thread lainnya. Nah, ini juga nanti kita akan berbagai tipe thread. Oke. Maksudnya apa? Begitu Anda buka saja misalnya suatu website, di dalamnya itu ada gambar, ada teks, ada video misalnya. Anda sudah bisa berinteraksi dengan misalnya teks, karena teks yang paling ringan misalnya. Sudah bisa berinteraksi dengan teks, sementara gambar masih di loading, masih diputar-putar. Nah inilah keuntungan dari thread itu sendiri. Kemudian pembagian sumber daya. Secara default thread ini membagi memori dan sumber daya dari proses. Ya, misalnya dialokasikan sumber daya untuk misalnya sumber daya untuk Mozilla Firefox sekian megabyte. Nah, sekian megabyte ini dibagi-bagi lagi oleh Mozilla ini, Firefox ini, untuk tiap tab-tab yang dibuka. Nah, ini ibaratnya ada pembagian sumber daya. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori yang sama. Sistem operasi ataupun CPU misalnya, RAM-nya itu udah mengalokasi Anda, untuk aplikasi tersebut sekian, terserah di dalamnya Anda bagi-bagi oleh proses-proses di dalamnya, silakan. Inilah keuntungan dari thread. Kemudian keuntungan lainnya dari sisi ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal, jelas. Kenapa? Karena satu proses RAM-nya nambah proses lagi, nambah lagi RAM-nya, nambah proses lagi, nambah RAM-nya. Itu akan membebani, ya. Kita tahu RAM itu harganya ya lumayan mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, maka ini dinilai lebih ekonomis untuk membuat thread. Selanjutnya, keuntungan berikutnya adalah pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading ini dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor. Beda ya, multithread, multiprocessing, tasking. Masih ingat di awal-awal kalau nggak salah saya pernah menjelaskan apa sih perbedaan sistem terdistribusi dengan multiprosesor, multithreading, multitasking. Nah, setiap thread dapat jalan secara paralel pada proses yang berbeda. Artinya apa? Ketika kita menerapkan multiprosesor, multithreading ini akan lebih dilipat gandakan keuntungannya. Pada arsitektur prosesor tunggal, misalnya CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Nah, pembagian thread, ada user thread, ada kernel thread. Ini maksudnya apa? Pekerjaan-pekerjaannya. Kalau user thread ini didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh thread library di tingkat pengguna. Ini user thread dan ini adalah kernelnya. Ini gambaran threadnya. Ini pekerjaannya. Lightweight process. Ini thread ini, lightweight process ini di prosesnya. Nah, library ini mendukung untuk pembentukan thread, penjadwalan dan manajemen yang tidak didukung oleh kernel. Disinilah thread library-nya yang menghandle sebelum diserahkan kepada kernel. Sementara kalau kernel thread ini didukung secara langsung oleh sistem operasi, jelas.
Oke, dia berhubungan dengan kernel yang sistem operasi, karena kernel itu sendiri adalah inti dari sistem operasi. Nah, pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen ini dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi, kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola daripada pengguna thread atau user thread. Kenapa? Kalau user thread itu kan kita terserah klik, kita yang ngatur kan, pengen banyak langsung prosesnya. Intinya kita pengen create sebanyaknya. Tetapi begitu ke kernel thread, karena kernel thread itu terikat dengan penjadwalan yang sudah dibuat oleh sistem operasi, maka prosesnya, pengelolaannya itu ya mengikuti dari sistem operasi tersebut. Kalau sistem operasi Anda udah yang canggih, misalnya yang terbaru, oke, bisa lebih cepat. Tetapi kalau masih pakai yang lama, ya ini ada kaitannya juga dengan spesifikasi hardware yang digunakan. Nah, bagaimanapun selama kernel mengelola thread, jika suatu thread diblok terhadap sistem pemanggilan, kernel dapat menjadwalkan thread yang lain dalam aplikasi untuk dieksekusi. Juga di dalam lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan thread dalam prosesor yang berbeda. Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang mendukung kernel thread. Oke. Berikutnya adalah multithreading. Ini gambarannya menjadi thread message queue. Ini adalah proses-proses yang masuk proses. Dari sini mulai nih terbagi-bagi. Ini kan queue antrian pesan atau antrian ingin proses dikerjakan. Kemudian ini mulai thread menjadi thread. Nah, kita bahas satu persatu model-model dari threading. Yang pertama adalah model many to one. Jadi dari banyak user threadnya ini menuju satu to one. Model many to one ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Jadi dari sekian banyak, nah ini bottleneck nih. Diatur di sini library scheduler-nya untuk dikerjakan oleh kernel thread. Manajemen proses thread ini dilakukan atau dikerjakan di ruang pengguna sehingga menjadi efisien, tergantung kita maunya yang mana. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahan dari model ini adalah multithread tidak dapat berjalan. Jadi multithread ini, banyak thread ini nggak bisa berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor, dikarenakan hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam satu satuan waktu. Jadi percuma kalaupun punya multiprosesor tapi menggunakan model ini, itu tetap nggak bisa dikerjakan. Oke? Nah, model berikutnya adalah one to one. Ini one to one, ini memetakan setiap thread pengguna, thread user, ke dalam satu kernel thread. Nah, ini artinya kernel threadnya banyak, user threadnya pun banyak, dan satu masing-masing user thread dengan kernel thread ini dislotkan, ya dislotkan lah. Oke. Nah, kalau menggunakan teknologi ini kesannya tuh kayaknya oke nih, ya kan? Oke banget, lebih efektif satu lawan satu, one to one. Tetapi ada kelemahannya juga. Kelemahan model ini adalah dalam pembuatan thread pengguna dibutuhkan pembuatan korespondensi thread pengguna, karena dalam proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi. Maka kebanyakan dari implementasi model ini membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem. Ini dengan kata lain ngerjain programmernya, kan usernya. Oke. Usernya yang harus bermain-main, codingannya bermain-main. Nah, ini ada kelemahan-kelemahannya. Maka harus dibatasi. Model one to one diimplementasikan oleh Windows NT dan juga OS2 atau Macintosh. Model berikutnya adalah many to many, dari banyak ke banyak. Nah, ini kayaknya lebih menjanjikan. Kenapa? Karena dari many, usernya many, kernel juga many. Beberapa tingkatan thread pengguna dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Bedanya apa dengan yang one to one? Oke, bedanya apa antara many to many dengan one to one? Oke, nanti kita lihat. Jumlah dari kernel thread dapat dispesifikasikan untuk beberapa aplikasi dan beberapa mesin. Ya, suatu aplikasi dapat dialokasikan lebih dari beberapa kernel thread dalam multiprosesor daripada dalam mini prosesor, di mana model many to many mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin.
Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu satuan waktu. Ini nanti kelemahan-kelemahannya lah. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan sebelumnya. Yang tadi saya tanyakan, bedanya apa many to many dengan one to one? Oke. Perhatikan, one to one meskipun threadnya banyak, kernelnya banyak, tetapi dia sudah dialamatkan satu lawan satu. Sementara kalau many to many, many to many, dia tidak dialamatkan, dia library scheduler. Kamu nanti akan berdasarkan dari library scheduler ini akan diposisikan kemana, ke thread kernel yang mana. Itulah kenapa keuntungan dari many to many adalah dari sisi pengguna, user thread ini bisa membuat sebanyak mungkin. Di sini mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Sementara kalau di one to one itu dibatasi, karena harus jelas dialamatkan. Sementara kalau dari many to many, udah buat aja sebanyak. Kenapa? Nanti ada yang ngatur kok. Sebanyak-banyaknya nanti diatur ke kernel mana akan dikerjakannya, seperti itu. Berikutnya adalah cancellation. Thread cancellation adalah tugas untuk memberhentikan thread sebelum ia menyelesaikan tugasnya. Nah, ada kalanya misalnya suatu proses, ini sama aja seperti mematikan proses, menghentikan proses. Di thread itu kita ada namanya mengcancel thread. Sebagai contoh, jika dalam program Java kita hendak mematikan JVM-nya, Java Virtual Machine, maka sebelum JVM-nya dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan itu akan dihentikan terlebih dahulu. Thread yang akan diberhentikan biasanya disebut target thread. Ini ada mekanismenya. Pemberian target thread bisa terjadi melalui dua cara yang berbeda. Pertama, asynchronous cancellation, yaitu suatu thread seketika itu juga memberhentikan target thread. Ya, pokoknya nggak peduli, mati aja langsung. Dan ada deferred cancellation. Target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Nih, bagi yang pernah bermain virtual machine misalnya, saya ambil contoh VirtualBox lah, karena saya pengguna VirtualBox. Misalnya ketika kita menjalankan VirtualBox, dia di dalam VirtualBox itu bisa disebut trading juga. Kenapa? Karena dalam VirtualBox akan menjalankan sistem operasi sebanyak-banyaknya, ya sekuatnya. Nah, ketika misalnya komputer kita harusnya itu dimatikan, kira-kira apa yang terjadi? Maka si VirtualBox itu akan memberikan perintah kepada sistem operasi yang sedang berjalan di dalamnya itu untuk menangguhkan, memberhentikan. Biasanya dalam kondisi di save. Secara otomatis dia di save. Kemudian setelah dihidupkan kembali komputer, kemudian aplikasi VirtualBox dijalankan. Nah, kondisi yang tadinya awalnya hidup karena belum di shutdown, belum dimatikan, itu dalam posisi save. Kita bisa meresumnya kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh pemberhentian atau cancellation dari thread. Baik, tadi bicara tentang thread, sekarang kita akan bahas tentang client server. Baik. Kalau bicara tentang definisi client server dari sudut pandang sistem terdistribusi, ini masih dari tahun 96 aja bicaranya sama dengan sekarang. Client server adalah klien mengirim permintaan ke server menerjemahkan pesan, kemudian berusaha memenuhi permintaannya. Ini menurut Gallagher and Ramanathan dan 6. Sementara menurut Blaha dan Premerlani 98, client server adalah suatu arsitektur di mana sumber daya server menyediakan komputasi untuk banyak komponen klien. Sedangkan secara umum, client server adalah arsitektur jaringan aplikasi yang memisahkan klien dari server. Juga ada definisi lainnya, client server adalah arsitektur berskala di mana setiap komputer atau proses pada jaringan berperan sebagai klien atau server. Nah, kalau dari sudut pandang orang jaringan, melihat client server itu adalah suatu topologi, suatu arsitektur jaringan di mana ada yang bertindak sebagai server,
di mana server ini adalah sebagai pelayan, slave, oke, budaknya, sementara klien itu bertindak sebagai master. Oke. Jadi kalau dari sudut pandang orang jaringan, client server itu sebetulnya master slave. Ini sering orang ketukar gitu loh. Yang jadi server itu adalah yang slave-nya, bukan masternya. Bukan berarti dia biasanya katanya server kan yang ngatur segala macamnya, yang berisi segala macamnya, maka dialah masternya. Bukan, dia adalah pelayannya. Kenapa? Ya tadi tidak bertentangan dengan definisi yang sudah diungkapkan sebelumnya oleh Gallagher maupun Blaha, bahwa klien mengirimkan permintaan ke server, server menerjemahkan pesan, kemudian berusaha memenuhi permintaan. Sama sebetulnya. Jadi server adalah slave, sementara klien itu adalah masternya, yang meminta, yang merequest, yang nyuruh, ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, contoh umum klien server yang sekarang udah banyak sekali terkenal itu web browser dengan web server, di mana web server sebagai servernya, sebagai pelayannya, sementara web browser yaitu sebagai kliennya, sebagai masternya. Berikut adalah anatomi program server. Jadi sebuah program server ini dia akan menanti permintaan klien, menunggu request. Dia baru kerja kalau ada request. Kalau nggak ada request dia nggak kerja. Nah, itu server. Kemudian melaksanakan banyak permintaan pelayanan pada saat yang bersamaan ya. Sebuah server ini harus bisa melayani dalam waktu yang bersamaan request dari klien. Kemudian ada juga mendahulukan klien yang memiliki prioritas lebih tinggi. Nah, kalau dalam keamanan itu nanti ada pembahasan bagaimana caranya kita membuat server ini tidak melayani yang lain, hanya melayani kita. Ini juga bisa dilakukan. Kemudian memulai dan melaksanakan aktivitas pekerjaan di background. Jadi setiap pekerjaannya itu disimpan di background. Kenapa? Karena dia harus melayani lagi. Tetap menjaga agar sistem tetap selalu bekerja. Artinya sebuah server ini harus selalu available, tersedia, bekerja 24 jam terus menerus. Makanya yang namanya sebuah server itu nggak pernah berhenti, nggak pernah mati, nggak ada matinya. Dan karena permintaan itu semakin banyak, jumlah klien pun semakin banyak, maka server ini bisa bertambah besar. Ini anatomi program server. Oke. Berikutnya materi tentang agen. Apa itu agen sebetulnya? Agen atau software agen ini adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Definisi agen yang lebih rinci apabila ditinjau dari sudut pandang sistem, agen adalah objek perangkat lunak yang pertama diletakkan dalam lingkungan eksekusi, kedua memiliki sifat pertama reaktif, itu dapat merasakan perubahan, autonomous mampu mengendalikan tindakannya sendiri, proaktif mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan, bekerja terus-menerus sampai waktu tertentu, dapat mempunyai sifat ortogonal yaitu komunikatif, mobile, learning, dapat dipercaya sehingga menimbulkan kepercayaan kepada end user. Adapun karakteristiknya mengikuti tadi definisi-definisi dari agen itu sendiri. Karakteristik agen tentu saja autonomi, intelligent, reasoning and learning, mobility, stationary, delegation, reactivity, proactivity, dan goal oriented, serta communication and coordination capability. Sementara klasifikasi agen ini ada dua. Pertama desktop agen dan yang kedua adalah internet agen. Desktop agen sebagai contoh adalah operating system, application suite. Sementara untuk internet contohnya adalah web search agen, web server, information filtering, information retrieval, notification service, dan mobile.
Di dalam agen atau software itu ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dalam agen ini wajib kudu harus ibaratnya object oriented karena yang dihadapi adalah objek. Kemudian platform independen. Saat ini platform sudah bermacam-macam. Maka sudah sewajarnya bahasa pemrograman suatu agen atau suatu software agen ini terbebas dari ikatan-ikatan yang namanya hanya bisa diinstal di platform ini, hanya bisa install di platform ini, itu ketinggalan. Maka bahasa pemrograman yang digunakan untuk software agen ini platform independen, artinya terbebas dari platform, bisa dijalankan di mana saja, platform apa saja. Communication capability, kemampuan berkomunikasi. Sekarang kalau yang namanya software tidak bisa berkomunikasi, oke, tidak bisa dijalankan secara spread meluas, web based misalnya, itu nggak bagus, bahasa programannya nggak bagus, ketinggalan. Kemudian dari sisi security, keamanan, ya artinya kalau udah berkomunikasi, udah bisa diakses di mana saja, keamanannya penting sekali. Dan code manipulationnya untuk membuat lebih efektif, efisien ketika beradaptasi, karena tadi platform independen, maka proses code manipulationnya itu pun harus baik. Riset dan aplikasi software agen. Jadi riset dan aplikasi software agen di dunia industri ini sudah banyak diterapkan di manufacturing misalnya, di proses control, telecommunication, apalagi air traffic control, transportation system. Sementara untuk di dunia internet dan di bisnis ini sudah digunakan di information management, information filtering, information gathering, electronic commerce, distributed project management. Dan tidak kalah juga riset aplikasi ini juga sudah di dunia entertain, misalnya sebuah game, animasi, oke. Dan terakhir riset dan aplikasi software agen di dunia medis. Sekarang sudah banyak sekali dunia medis ini dibantu oleh software-software yang ya cukup akurat penggunaannya untuk membantu dunia medis dalam melakukan pekerjaan. Baik, demikian materi kita untuk kali ini, yaitu tentang proses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.